Pemirsa, ratusan pasien yang sedang dirawat di RSUD Dok 2 Jayapura terpaksa dievakuasi ke halaman rumah sakit. Ya, pemirsa, hal ini lantaran bangunan rumah sakit mengalami keretakan serius pasca diguncang gempa. Inilah video amatir saat petugas kesehatan berusaha menyelamatkan beberapa korban gempa. Sementara pasca gempa berkekuatan 5,4 magnitudo, sebanyak 300 pasien terpaksa dievakuasi dan dirawat di halaman rumah sakit lantaran bangunan rumah sakit mengalami keretakan serius. Ada 6 tenda yang dibangun oleh BNPB Provinsi Papua untuk merawat pasien, lantaran ruang rawat inap retak akibat gempa. Pasien yang ditampung di tenda berasal dari ruang perawatan bayi, ruang ICU, UGD, serta ruang OK. Ada sekitar 8 gedung layanan yang terjadi keretakan. Salah satu juga di rawat jalan. Sehingga kami sudah baru juga koordinasi untuk besok sudah mulai kami lakukan buka posko poli umum, poli bersama. Nanti akan dibangun di depan KPA Provinsi dan Labdesda untuk kami lakukan pelayanan poli rawat jalan. Beberapa warga yang 50 warga KK yang sudah mengungsi, mereka ada dan memang membutuhkan tenda, ya. Lalu yang ada di BTN, ya, BTN itu juga Bank BTN, ya, di Bank BTN itu juga 50 KK. Memang yang sekarang mereka lagi mengungsi dan memang sangat membutuhkan adalah tenda. Sampai dengan saat ini sekitar 500 pengungsi dan itu yang nanti kita harus lihat untuk kira-kira kebutuhan apa yang harus dilakukan. Akibat gempa yang terjadi, sejumlah bangunan di kota Jayapura mengalami kerusakan hingga ambruk dan menewaskan 4 orang warga. Dari Jayapura, Papua, Omega Batkorumbawa, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati menyebut gempa bumi yang mengguncang Jayapura, Papua dirasakan di sejumlah wilayah dan tidak berpotensi tsunami. Ia juga menyampaikan sejak awal Januari hingga 9 Februari 2023, kota Jayapura diguncang 1079 kali gempa. Gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas sesar aktif. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Gempa bumi ini berdampak dan dirasakan di daerah kota Jayapura dengan skala intensitas 5 mmi. Artinya, getaran dirasakan hampir semua penduduk dan membangunkan orang yang tidur ini, ya. Dan dampaknya dapat mengakibatkan retakan pada dinding. Namun sejak 2 Januari hingga hari ini di Jayapura, di kota Jayapura dan sekitarnya telah terjadi 1079 kali kejadian gempa dan 132 kali diantaranya dirasakan oleh masyarakat. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, kita telah terhubung dengan rekan kami Omega Batkorumbawa di Rumah Sakit Dok 2 Jayapura, Papua. Ada rekan kami Omega di sana. Halo, selamat siang rekan Omega. Ya, halo, selamat siang Pram dan Dianisa. Ya, rekan Omega, bagaimana kondisi terkini para pasien yang hingga akhirnya saat ini dirawat di luar ruangan? Seperti apa di sana? Pram, Anda bisa lihat sendiri di belakang saya berada di dalam tenda ruang anak, di mana ada sekitar 15 pasien hingga 20 pasien, kurang lebih 20 pasien anak yang berada di ruang tenda saat ini, Pram. Iya, Omega, apa yang dibutuhkan saat ini? Karena yang informasi yang kami himpun, ratusan warga memang memilih untuk mengungsi ke lokasi yang lebih aman. Begitu, apa yang mereka butuhkan? Ya, Dian, saat ini para pengungsi tidak terlalu membutuhkan bahan makanan atau pakaian, namun para pengungsi ini lebih membutuhkan trauma healing akibat dampak gempa yang terjadi. Iya, rekan Omega, ini kan Anda lokasi di RSUD Dok 2 Jayapura, mereka terpaksa dievakuasi ke rumah sakit karena bangunannya retak nih. Kira-kira sampai berapa lama mereka bertahan di tenda seperti ini dan dipindahkan ke bangunan yang lebih layak di sana?
sampai sejauh ini belum ada himbauan dari BPBD atau pihak rumah sakit sendiri untuk kembali ke ruangan karena gempa susulan masih terus berlangsung, Pram. Sehingga membuat para pasien dievakuasi keluar. Oke, Baik. rekan Omega, mungkin Anda bisa gambarkan kepada kami seperti apa sih suasana di dalam tenda ini? Apakah panas kah? Udah fasilitasnya sudah mencukupi kah untuk layak kah untuk para pasien yang dirawat di sana? Untuk kondisi dan geografis di Papua sendiri, Jayapura kan panas sekali cuaca di sini. Anda bisa lihat sendiri di belakang saya para pasien anak dengan keadaan tenda seperti ini yang kepanasan. Mereka dari tadi saya mendengar sedikit mereka menangis terus. Yang di ini hanya panas yang di. Oke, kalau sejauh ini rekan Omega ada berapa tenda yang berdiri di sana, Omega? Untuk di halaman rumah sakit Dokter sendiri ada 8 tenda yang dibangun BPBD dan Kementerian Sosial, Pam. Apakah seluruh pasien memang dirawat di luar ruangan sekarang saat ini? Iya, seluruh pasien yang di 8 ruangan saat ini dievakuasi di halaman rumah sakit kedua. Pasiennya pun sangat merata mulai dari lansia hingga anak-anak. Baik, seluruh korban yang berada di rumah sakit begitu ya, Omega, berapa persen yang sudah tertangani? Dari ini dievakuasi mulai dari semalam, Dian. Untuk penanganan pasien ini sudah hampir 80% menurut pantauan kami ditangani di 8 tenda di halaman rumah sakit kedua. Jumlah korban yang mengungsi ada berapa, Mega? Untuk rumah sakit halaman Dok 2 sendiri ada 300 pasien yang dievakuasi. Namun di posko wali kota yang berlokasi di kantor wali kota sekitar 50 orang dan Lantamal sekitar 50 orang. Namun pantauan kami tadi di posko Lantamal dan wali kota, para pengungsi sedang tidak berada di posko pengungsi. Mereka kembali masing-masing ke rumah mereka. Mungkin nanti malam baru akan balik lagi ke posko pengungsian. Kalau hingga siang hari ini rekan Omega, apakah distribusi bantuan berjalan lancar diterima para korban di sana pengungsian? Untuk distribusi bantuan seperti bahan makanan atau pakaian belum terlihat hingga saat ini. Oke, penyebabnya kira-kira apa rekan Omega bantuan belum datang dari pemerintah setempat? Pemerintah setempat mungkin masih berkoordinasi antara pemerintah kota dan pemerintah provinsi Papua untuk penanganan bantuan lebih lanjut. Oke, baik. Terima kasih banyak rekan Omega Batko Rumbawa langsung dari Papua. Kami berharap juga pemerintah setempat agar bergerak cepat ya untuk membantu para warga Papua yang saat ini mungkin berdampak dari gempa kemarin sore. Terima kasih banyak rekan Omega.